Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membahas politik di dalam majelis? Ahibahil kiram rahimakumullah. Politik atau bahasa Arabnya siasa itu adalah bagian dari rumpun fikih, sehingga membahasnya menjadi suatu keniscayaan dan sifatnya jaiz. Boleh-boleh saja jika diperlukan dan jika dipentingkan, terutama di dalam membahas urusan untuk siapa nantinya yang akan memimpin rakyat, siapa nantinya yang akan memimpin umat, urusan-urusan tentang kemasyarakatan, kebangsaan, dan negara itu boleh dibahas di dalam majelis. Maka majelis siasa atau majelis politik itu adalah suatu hal yang bukan haram selama pembahasan tentang politiknya tidak keluar dari koridor syariat agama kita. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW membangun musyawarah, membangun kekuatan. Bermusyawarah itu di dalam masjid, bersiasah untuk menguasai kota suci Mekah pada kala itu dan juga Madinah, hingga akhirnya dunia hasil ditaklukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, disambung oleh para sahabat, para tabi'in, dan mereka semua berpolitik. Adanya kepemimpinan Islam yang dipimpin oleh orang yang berkompeten dan diusung berdasarkan hasil musyawarah yang sudah barang tentu musyawarahnya berangkat minal masjid ilal masjid, itu adalah suatu hal yang jaiz, sehingga menjadi panduan umat untuk nantinya memilih pemimpin yang baik agar tidak jatuh ke tangan pemimpin yang jahat yang nantinya bisa semena-mena dan tidak taat akan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pelaksanaan dakwah, di pelaksanaan ibadah, di dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar serta jihad nantinya itu akan lebih bisa kafah atau syamil, lengkap serta komprehensif kalau misalkan kita memiliki pemimpin yang berkesinambungan dan taat kepada ulama di dalam nantinya keputusan dan kebijakannya. Salah satu contoh, seorang gubernur di DKI Jakarta yang taat kepada ulama kala itu ketika ulama menyampaikan tentang satu hotel yang suka digunakan untuk prostitusi. Alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah dengan penuh ketaatan, gubernur tersebut mentaati ulama dan akhirnya mengeluarkan satu surat untuk pemberhentian izin tentang operasional hotel tersebut. Hotel tersebut adalah Hotel Alexis dan gubernur tersebut adalah yang kali ini mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia nomor 1, yakni Amin. Nah, inilah pentingnya kita bersiasah dan pentingnya pula kita agar tidak berhenti mengaji, sehingga kita tidak mudah dikibuli, kita tidak mudah dibohongi dengan hal-hal yang digaungkan oleh musuh-musuh Islam yang mana mereka menyampaikan tidak boleh berpolitik di dalam masjid atau di dalam majelis. Padahal suatu keniscayaan kalau umat itu diarahkan karena memang kumpulan-kumpulan yang baik, kumpulan-kumpulan khair itu mesti ada di dalam masjid dan di dalam majelis. Dan disitulah kesempatan kita, apalagi para asatid, untuk menyampaikan kepada umat tentang pilihan. Al-Fakir sendiri ikut ijtima ulama karena musyawarah tidak akan ada penyesalan di akhirnya. Karena musyawarah adalah contoh dari Nabi kita, wasyawirhum fil amri. Nabi kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Meskipun Nabi kita itu adalah seorang yang menerima wahyu dan tidak mungkin keputusan kebijakannya itu berdasarkan nafsu, balikda pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Meskipun demikian, Nabi kita tetap mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah tentang urusan-urusan keumatan, untuk bermusyawarah nantinya di dalam kebijakan dan putusan-putusan. Itulah bagaimana cerminan dari Nabi kita bermusyawarah. Maka lihatlah calon pemimpin mana yang memang diusung oleh kumpulnya para ulama, yakni sudah jelas itu adalah calon pemimpin atau capres nomor urut 1 yang diusung berdasar istimewa ulama 18 November 2023. Semoga ini bermanfaat.